Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Indah Saputri. Dengan nomor induk mahasiswa 121-206-0069, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Biologi. Kelas 1B akan mempraktekkan cara pembuatan larutan. Sebelum membuat suatu larutan, kita harus mengetahui bahwa suatu larutan terdiri dari dua komponen utama, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Zat pelarut biasanya air biasa, dan zat terlarutnya yaitu suatu serbuk atau padatan yang biasanya dalam jumlah yang sedikit. Untuk itu, kita harus mengetahui berapa konsentrasi yang kita butuhkan dalam membuat suatu larutan. Misalnya, saya akan membuat suatu larutan dengan konsentrasi 5% dari 100%. Sebelum itu, kita harus menghitung berapa persen yang kita butuhkan dari zat pelarut dan zat terlarut. Nah, cara menghitungnya yaitu menggunakan rumus persen massa. Jadi, persen massa sama dengan rumus persen massa ialah gram zat terlarut dibagi gram lautan dikalikan 100%. Nah, gram larutan di sini merupakan hasil penjumlahan dari zat terlarut dan zat pelarut. Nah, oleh karena kita membutuhkan konsentrasi sebanyak 5%, maka 5% sama dengan zat larut dibagi, tadi kan gram larutannya merupakan penjumlahan dari zat terlarut dan zat pelarut, maka zat terlarut ditambah zat pelarut dikalikan 100%. Nah, dalam konsentrasi 5% ini berarti jumlah zat terlarutnya, maka 5 per zat terlarutnya tadi 5 ditambah zat pelarut dikalikan dengan 100%. Nah, jadi konsentrasi 5% tadi dikalikan 5 ditambah zat pelarut, sehingga 5 ditambah zat pelarut dikalikan 5% dibagi 100%. Nah, oleh karena kita membutuhkan konsentrasi 5% dari 100%, maka yang di sininya itu jumlahnya harus 100. Jadi 5 ditambah berapa yang hasilnya 100, maka 5 ditambah 95 dikali 5% dibagi 100%. Nah, 5 ditambah 95 hasilnya 100 dikalikan dengan 5% dibagi 100, maka hasilnya adalah 5. Sehingga didapat bahwa zat terlarut atau garam atau NaCl-nya sebanyak 5 gram dan zat pelarutnya atau air sebanyak 95 ml. Setelah kita menghitung berapa konsentrasi larutan yang kita butuhkan serta perbandingan antara zat terlarut dan zat pelarut yang kita butuhkan, maka kita akan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan larutan. Di depan saya
telah terdapat alat dan bahan yang kita butuhkan dari pembuatan larutan NaCl atau garam sebanyak konsentrasi 5%. Nah, pertama kita membutuhkan sendok kecil. Sendok kecil ini sebagai pengganti batang pengaduk. Selanjutnya, ada sendok teh yang dalam ukurannya 1 sendok teh sama dengan 5 gram. Selanjutnya, ada gelas bening. Selanjutnya, ada gelas ukur yang terdapat takaran seperti ini. Nah, ini ada takarannya. Selanjutnya, mangkok bersih. Dan untuk bahannya kita membutuhkan garam murni atau NaCl yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dan air mineral. Perlu kita ketahui bahwa garam atau NaCl ini merupakan zat terlarut dalam suatu larutan, dan air mineral ini merupakan zat pelarut dalam suatu larutan. Untuk itu, saya akan membuat suatu larutan NaCl dengan konsentrasi 5% yang terdiri dari 5 gram NaCl dan 95% air. Pertama, kita masukkan air ke dalam gelas ukur. Kita harus memerhatikan takaran airnya sebanyak 95%. Jika kelebihan, maka harus dikurangi. Setelah dirasa cukup 95 ml air dalam gelas ukur. Selanjutnya, kita masukkan air yang telah diukur ini sebanyak 95% ke dalam gelas bening. Selanjutnya, kita masukkan NaCl atau garam sebanyak 5 gram menggunakan sendok teh. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa 1 sendok teh sama dengan 5 gram. Jadi, saya akan memasukkan 1 sendok teh karena 1 sendok teh merupakan 5 gram dari NaCl. Selanjutnya, zat terlarut dan zat pelarut yang telah dimasukkan ke dalam gelas selanjutnya diaduk menggunakan batang pengaduk atau sendok kecil ini. Kita harus mengaduk suatu larutan ini agar terjadi homogenisasi atau menghomogenkan suatu larutan. Dan larutan NaCl dalam konsentrasi 5% sudah jadi. Sekian praktikum yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.